Ya, sebuah muatan titik masanya 0,1 kg dan muatannya 0,5 mili-coulomb. Digantungkan pada ujung tali isolator di atas plat bermuatan. Plat bermuatan ini menghasilkan medan listrik vertikal yang uniform. Ternyata tali tergantung mengalami gaya tekanan 8 Newton. Tentukan besar dan arah medan listrik yang ditimbulkan oleh plat bermuatan tersebut. Bila plat dianggap sebagai plat tak hingga, berapakah rapat muatan plat ini? Nah, jadi di sini ya misalkan ada sebuah muatan di sini. Nah, ini masanya itu 0,1 kilo dan muatannya 0,5. Ini digantungkan di atas plat. Tapi ini platnya bisa lingkaran atau persegi ya, bebas, karena ini dianggap luasnya itu tak hingga gitu. Jadi ya mau dibuat lingkaran atau persegi itu bebas. Kita ambil lingkaran karena ya nanti kita akan menghitung medan listriknya itu akan lebih mudah gitu. Oke, jadi ketika si muatan hitam ini digantungkan di atas plat, ini dia mengalami kesetimbangan, di mana gaya-gaya yang dialami oleh muatan ini yaitu ada gaya berat ke sana, ada gaya tekanan tali ke sana T, dan ada gaya listrik. Gaya listrik interaksi antara muatan ini dengan plat, tapi kita nggak tahu arahnya. Ya, karena kita nggak tahu arahnya, misalkan kita ambil ke sana juga gitu. Nah, ini kita nggak tahu. Ini bebas ya, mau ngambil ke bawah juga nggak apa-apa, karena kita benar-benar nggak tahu arahnya itu kemana. Oke, jadi karena mengalami kesetimbangan, sigma F-nya itu sama dengan 0. Jadi yang ke atas T dan F coulomb minus W plus ya ini sama dengan 0. Jadi F coulomb-nya itu sama dengan W dikurangi T. Cara lain dia adalah Mg ya, Mg 0,1 kali 10 dikurangi T-nya itu 8. Jadi 1 dikurangi 8 minus 7 Newton. Jadi arah kita itu salah. Harusnya F-nya itu ke bawah. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tahu artinya gaya listriknya itu ke bawah. Nah, untuk mengetahui rapat muatan plat, kita gunakan hukum Gauss ya. Jadi kita buat silinder di sini, permukaan Gauss-nya berbentuk silinder. Nah, ini ya permukaan tertutup. Dimana kita tahu dengan hukum Gauss integral E.dA itu sama dengan muatan di dalam permukaan tertutup dibagi dengan epsilon 0. Nah, ini karena medan listriknya itu mengarah naik atau turun aja gitu kan ya, atau mungkin masuk gitu ya, masuk atau ya pokoknya mengarah keluar atau ke dalam gitu, atau turun ya, pokoknya gitulah. Nah, yang dapat dihitung fluxnya itu hanyalah yang tegak lurus terhadap yang sejajar terhadap arah medan listriknya. Jadi arah dari luasan, ini kan vektor luasan dan vektor medan listrik. Arah dari luasan itu kan mengarah ke arah garis normalnya gitu kan. Jadi misalkan di sini ada 3 luasan kan, kalau yang namanya silinder itu, yang pertama ada luasan tutup atas, ada luasan tutup bawah yang garis normalnya ke atas dan ke bawah, dan juga ini selubungnya yang
arah garis normalnya itu tegak lurus terhadap permukaan selubungnya gitu. Nah, karena misalkan di sini permukaan dari silinder atau dari tutupnya itu adalah A gitu kan. Jadi yang dapat dihitung itu adalah EA, yang ke sana juga EA juga. Karena cos-nya itu cos 0, karena sejajar dengan arah medan listriknya. Namun yang di selubungnya itu mengarah tegak lurus, arah garis normalnya itu ke sana kan, tegak lurus terhadap arah medan listriknya, jadi nggak terhitung. Cos 90 sama dengan 0. Ini adalah Q per epsilon 0. Kita bisa dapatkan 2EA sama dengan Q per epsilon 0. Kita bisa dapatkan E-nya sama dengan Q per 2 epsilon 0. Nah, Q per I ini adalah sigma. Jadi ini sigma per 2 epsilon 0 gitu. Nah, kita kembali ke sini lagi. F-nya itu minus 7 Newton. Itu artinya vektor gayanya itu 7 mengarah ke minus J gitu ke bawah. Nah, kita harus mencari medan listriknya dulu kan. Yang kita cari kan sebenarnya sigmanya. Tapi kita memerlukan medan listriknya. Kita bisa gunakan ini. F itu kan sama dengan Q dikalikan E. Muatan dari si muatan di T ini dia positif gitu ya, positif, dan dia ditarik ke bawah kan, ditarik, artinya muatan si plat ini bermuatan negatif gitu. Jadi minus 7 itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 3 E. Oke ya, 0,5. Jadi E-nya adalah 7 kali 2 berarti minus 14 kali 10 pangkat 3 Newton per coulomb. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini ya. Kita bisa gunakan bahwa sigma itu sama dengan E 2E epsilon 0 gitu ya. Nah, artinya adalah sigma per 2 epsilon 0. Jadi ini adalah 2 dikalikan minus 14 kali 10 pangkat 3 kalikan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 gitu. Dan hasilnya itu adalah 2,5. Jadi perkalian ini 2,5 gitu ya. Kalikan 10 pangkat minus 7 coulomb per meter persegi gitu. Ini hasil kalkulatornya.